gereja yang membumi, studi eklesiologi dari Gereja Kristen Jawa. Karena kita adalah GKJ, jadi kita mau belajar tentang GKJ. Sebagai pengantarnya, hampir sama seperti yang tadi di awal, bahwa kenyataannya gereja itu hidup dengan banyak persoalan. Gereja walaupun katanya itu gereja Tuhan, tetapi faktanya bahwa di gereja itu ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang terjadi, yang dihadapi. Bahkan perkembangan konflik di gereja sekarang ini menjadi sangat kompleks sekali. Tadi aja kita sesi 1 membicarakan ada mulai antar generasi ada persoalan. Perubahan ini, perubahan itu, ada banyak persoalan. Dan memang ya semakin kompleks persoalannya. Nah, karena persoalan yang semakin kompleks ini kemudian seringkali juga kesulitan untuk mencarikan solusi. Kita menyadari, kita mengetahui bahwa setiap warga memiliki hak bicara yang sama, memiliki kebebasan berpendapat gitu ya, kayak demokrasi gitu. Gereja itu memperjuangkan demokrasi warga gitu, kayak Indonesia. Semua orang punya hak untuk berbicara, tetapi kebebasan berpendapat dalam gereja itu justru seringkali malah menjadi pemicu perpecahan. Nah, ini menarik, karena pendapat-pendapat yang disampaikan bukan sedang mengupayakan untuk gereja ini menjalankan fungsinya, tetapi hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi keinginannya masing-masing. Karena itu konflik di gereja malah justru menjadi semakin kompleks. Nah, kalau sudah seperti ini, kebebasan berpendapat justru menjadi pemicu perpecahan gereja, maka akibatnya ya wes gerejanya ya pecah aja gitu. Ini masih baru satu hal. Hal yang lain tentang perkembangan zaman media. Gereja hidup di tengah dunia yang dinamis, yang terus-menerus mengalami perubahan. Biyen ora ono internet, saiki ono internet. Biyen ora ono kamera besar seperti itu, sekarang ada kayak gitu di tempat kita gitu ya. Nah, gereja yang hidup di dunia yang dinamis ini tidak mungkin dong kalau gereja menutup diri untuk berubah. Gereja nggak mungkin kalau menutup diri dari konteks yang terjadi sekarang. Kalau kayak gitu gimana kita akan membumi gitu. Membumi itu artinya kita hadir pada konteks yang sedang dialami, itu namanya membumi. Oh, tapi mbiyen ki ora ono ngono, mbiyen ora ono ngene. Yo iya, mbiyen memang yo dunianya juga belum bisa begitu. Nah, tapi ketika sekarang sudah mulai banyak perkembangan, banyak hal yang tantangan-tantangan baru, maka gereja harus berani untuk melakukan inovasi-inovasi baru, berani untuk melakukan perubahan-perubahan demi sesuai dengan konteks ini. Namun demikian, yang harus menjadi pertanyaan refleksif bagi kita adalah, apakah kemudian berarti gereja bisa sebebas-bebasnya untuk melakukan berbagai perubahan yang penting sesuai pada konteksnya? Apakah ya begitu juga? Ya mestinya tidak demikian. Mestinya tetap ada pengendali. Nah, bagaimana cara hidup gereja yang membumi pada konteks saat ini namun tidak meninggalkan hakikatnya sebagai gereja Tuhan? Jadi memang kita hidup di dunia yang dinamis, yang tidak stagnan ngono tok, tapi selalu berkembang, selalu berubah. Maka gereja juga tidak bisa menutup diri dengan perubahan. Gereja harus membuka diri untuk berubah. Namun bukan berarti gereja harus tanpa ada kendali apa-apa, wis waton berubah aja gitu. Enggak, tetap harus ada pengendalinya. Dan itulah yang akan coba kita pelajari. Bagaimana kita bisa, apa yang harus menjadi pengendali kita. Supaya gereja ini tetap membumi, gereja Tuhan itu tetap membumi, tetapi nilai-nilai teologi, nilai-nilai dari kekristenan itu sendiri, nilai-nilai dari Kristus itu sendiri tetap bisa dipertahankan, tidak hanyut, hilang gitu. Dan
Karena itu kita akan melihat beberapa dasar teologi eklesiologi GKJ, dasar-dasar Alkitabnya. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Poin apa yang kita pelajari dari bacaan ini kaitannya dengan eklesiologi, kaitannya dengan gereja. Mereka ini gereja yang terbentuk atas dasar dikuduskan dalam Kristus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itu semua kan berangkat dari inisiatifnya Tuhan. Bukan dari karyanya manusia, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk membentuk, untuk membangun gereja. Nah, ini menjadi poin pembelajarannya. Kehidupan bersama dibangun, kehidupan bersama atau gereja, kalau dalam hal ini jemaat di Korintus, dibangun atas dasar inisiatif Allah yang mengasihi, mempedulikan dan menguduskan manusia melalui Kristus. Ia menguduskan, lalu memanggil untuk menjadi orang-orang dan seterusnya ini, kalau bukan karena Allah mengasihi, mempedulikan dan menguduskan, ya karena apa lagi? Ya hanya karena itu. Oleh karena itu, kehidupan bersama dibangun, gereja itu dibangun sebetulnya sang inisiatornya adalah Allah itu sendiri. Sing duwe ide untuk dadi gereja itu Tuhan, bukan kemauan manusia. Ini catatan penting. Karena sing duwe ide itu Tuhan, maka hidup bersama harus berpusat kepada Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau hanya sebatas kehidupan bersama komunitas di luar sana, di luar bukan gereja, komunitas bukan gereja, ya maka kehidupannya mau bagaimana ya terserah komunitas itu. Tetapi kalau ini gereja, sang inisiatornya adalah Allah, ya semua elemen dalam gereja itu harus memusatkan diri kepada Tuhan. Tidak bisa kepada yang lain, tidak bisa kepada keinginannya sendiri, tetapi harus kepada Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Teks yang kedua, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 34. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kira-kira ada yang ingat ini peristiwa tentang apa? Pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika itu kan si perempuan Samaria, lu kan kamu kan wong Yahudi, badannya di Yerusalem, aku kan di gunung Gunung Gerizim. Aku kan di Gunung Gerizim, sumur Yakub gitu ya. Mosok kamu minta air sama aku? Kan kita kan musuhan, kita kan nggak bolo gitu. Nah, zaman sekarang mungkin gitu ya, dewe kira bolo, ngapain minta sini? Nah, lalu kemudian mereka ada diskusi, ada perbincangan, sampai pada akhirnya ada kalimat ini yang disampaikan oleh Yesus bahwa sebetulnya bukan soal tempat di Gerizim, bukan soal tempat di Yerusalem kok. Tetapi bagaimana tentang kesungguhan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan soal di tempat mana, tetapi kesungguhan menyembah kepada Allah. Memang dalam hal ini kan dikatakan menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya karena merujuk kepada Yesus itu sendiri gitu. Dan kalau Yesus sendiri kan ya mereka kenal, gitu, mereka tahu. Walaupun toh orang Yahudi sendiri juga malah banyak yang tidak menyembah Yesus kan gitu. Jadi penegasan bahwa
soal menyembah Allah itu bukan utama tentang tempatnya. Bukan utama tentang tempatnya, tetapi tentang kesungguhan hati. Tadi Pak Teguh mengingatkan gereja bukan soal gedungnya, tapi orangnya, katanya gitu ya. Nah kalau ini menyembah Allah itu bukan soal tempat, bukan hanya soal tempatnya, tapi soal kesungguhan hati yang benar-benar menyembah. Teks berikutnya Matius 28 ayat 10, ada 4 teks. Matius 28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kalau ini peristiwa apa? Yesus menampakkan diri di panitia Natal, panitia Paskah ini jadi eling. Bacaannya ini ya. Ya, apa maksudnya? Beribadah, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menghayati dan mengungkapkan hubungannya dengan Tuhan, itu tidak hanya dibatasi di tempat tertentu. Kalau pada waktu itu tidak hanya di Yerusalem, tetapi justru di ordinary life gitu, di hidup sehari-hari. Tuhan itu tidak hanya bisa dijumpai di tempat ibadah, di gereja, tapi Tuhan itu juga dijumpai di manapun. Nah ini nanti kaitannya dengan bagaimana sikap hidup gereja, bagaimana cara hidup orang-orangnya, gitu. Kaitannya dengan itu. Bahwa Tuhan itu tidak hanya dijumpai di tempat bait Allah saja, tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan bisa dijumpai. Makanya kalau dalam teks ini kan mereka kan menghayati bahwa Yerusalem itu kan simbol kehadiran Allah ya di bait Allah. Maka asumsi mereka pokoknya kena berdoa karo Gusti Allah harus ke Yerusalem. Asumsinya begitu. Nah Yesus kan meminta mereka ketika menampakkan diri ini, pergilah ke Galilea dan nanti aku akan menemui di sana kan gitu ya. Kenapa harus ke Galilea? Galilea adalah tempat asalnya mereka. Balik ning omamu, balik ning nggon pekerjaan sehari-hari, disitulah kamu juga akan berjumpa dengan saya dalam setiap kegiatan sehari-harinya. Nah ini yang kemudian kita hayati sebagai Roh Kudus itu ada di hati kita dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar kita nang gereja kuwi ana Gusti Allah. Tapi dimanapun ada Tuhan. Makanya kita juga meyakini toh bahwa walaupun gak ada orang yang tahu, pasti Tuhan tahu. Karena kan gitu toh. Walaupun orang lain, walaupun Pak Teguh bisa saya bohongi, tapi Tuhan gak bisa saya bohongi. Kenapa? Karena di kehidupan sehari-hari Tuhan ada bersama kita gitu. Tuhan kita jumpai. Nah itu. Teks berikutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 8 ini nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Lili. Ini tadi kita singgung, kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu ayat 4 dan ayat 8. Pembelajarannya begini kira-kira. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Roh Kudus dicurahkan, jadi ketika orang yang mau menyesal, bertobat, mereka mendapat pengampunan dan diberikan karunia Roh Kudus. Ini menjadi catatan penting dulu. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Apalagi penghayatan kita sekarang. Sekarang sebagai orang Kristen meneh gitu ya. Sa elek-eleke kita gitu. Panjenengan apik-apik sih. Sa elek-eleke saya itu Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Sa ganteng-gantengnya sapa? Sapa sing paling ganteng? Sa elek-eleke siapapun itu, ketika dia menjadi bagian dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, di dalamnya toh ada karunia Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, Roh Kudus yang dicurahkan itu adalah untuk menolong manusia mewujudkan cinta Allah bagi dunia, mewujudkan
hidup baru. Balik sing kayak tadi ya, mewujudkan hidup baru. Di mana kita bisa belajar ada penerimaan, penghargaan, memanusiakan orang asing dan sebagainya. Nah, penjelasannya begini. Sebentar. Kaitannya dengan peristiwa Pentakosta, ada banyak model tafsiran. Yang pertama itu memahami peristiwa itu sebagai peristiwa yang ajaib. Karena ketika turun Roh Kudus, tiba-tiba para rasul bisa berkata-kata dalam bahasa asing gitu ya. Peristiwa yang supranatural. Nah, supranatural itu sendiri sebetulnya ada beberapa model gitu ya. Ada yang disebut sebagai glosolali. Ada yang pernah mendengar istilah itu ya. Glosolalia, senolalia, akolalia gitu. Glosolali itu adalah mereka yang berbahasa roh dan memang butuh butuh untuk menafsirkan itu nggak semua orang bisa menafsirkan. Sedangkan ketika melihat dalam teks yang di Kisah Para Rasul ini, sebetulnya itu bukan glosolali, bukan bahasa-bahasa roh seperti yang misalnya di Korintus. Saya coba tak bukakan file saya. Kalau glosolali itu ya seseorang yang memang mampu berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi kalau dalam teks ini berbeda, perbedaannya kita bisa coba lihatnya begini. Perbandingkanlah dengan 1 Korintus 14 tentang tentang mereka yang mengucapkan bahasa roh itu. Bahwa secara teks, secara istilah saja sudah berbeda teks yang dipakai. Kalau yang di di Korintus itu yang dipakai adalah heterais glossais gitu, bahasa lain. Sedangkan kalau yang itu yang di sekarang, yang di Kisah Para Rasul. Sedangkan kalau yang di Korintus yang dipakai adalah lalun glosse. Jadi bahasa yang memang asing, butuh penafsir tertentu untuk bisa memahami maksudnya. Secara teksnya berbeda, dampaknya pun juga berbeda. Kalau dari Kisah Para Rasul ini, si pendengarnya bisa langsung paham sendiri tanpa harus dijelaskan. Tapi kalau yang di Korintus itu harus ada orang tertentu yang menafsirkan, menjelaskan kepada mereka. Sehingga yang pasti peristiwa ini bukan bahasa roh dalam arti mereka berbahasa roh yang harus kayak seperti teman-teman di karismatik gitu. Berbeda bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah para rasul yang setelah menerima lidah-lidah api itu, mereka secara ujuk-ujuk alias mak bedunduk, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa daerah pendengar ini. Sehingga orang-orang yang mendengar kaget, loh kok mereka kok iso ngene, mereka kok iso ngomong pakai bahasa kampungku dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi itu disebut sebagai senolalia, jadi senos, pewicaranya. Tapi dalam bacaan ini sebenarnya memungkinkan untuk dipahami dalam tafsiran janjane yang mengalami mengalami kuasa Roh Kudus itu justru pendengarnya. Janjane para rasul itu mereka ngomong pakai bahasa mereka sendiri, tapi si pendengarnya merasa kayak, loh kok dia bisa ngomong kayak bahasaku yo?
Padahal sebenarnya mereka ngomong bahasanya mereka sendiri gitu. Makanya disebut aku lalia, aku pendengar. Si pendengarnya yang mengalami. Nah yang benar yang mana? Ya kita nggak ada yang tahu. Wong dua-duanya memungkinkan. Kalau tadi di ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berarti si pewicara. Ayat 4. Tapi ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, pendengarnya. Masih memungkinkan semua, yang benar yang mana ya kita juga nggak tahu. Yang pasti ada peristiwa Roh Kudus mengurapi mereka, sehingga ada peristiwa ajaib itu terjadi. Ya bisa jadi memang dua-duanya. Satu sisi si para rasulnya juga memang dihinggapi Roh Kudus bisa berkata begitu. Di sisi yang lain si orang-orang pendengarnya itu juga bisa merasakan begitu. Nah walaupun demikian Bapak Ibu, ternyata ada teori penafsiran yang lain yang menurut saya rodok nakal ning menarik. Gimana itu nakalnya, gimana itu menariknya? Dia memahami bahwa sebetulnya peristiwa yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang ajaib-ajaib banget. Katanya gitu. Loh kok iso ngono? Jelas iki ajaib loh. Sebetulnya nggak terlalu ajaib. Kenapa kok begitu? Karena para rasul memang sengaja membagi diri untuk menyampaikan atau untuk berkhotbah kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya salah satunya Pak Teguh itu. Pak Teguh, kamu kan bisa bahasa Ibrani toh? Kamu ngomong sama kelompok itu ya. Misalnya gitu. Mbak Murjina kan bisa bahasa Latin toh? Ngomong sama kelompoknya itu ya, yang mereka kulino bahasa itu. Nah, mereka melakukan pembagian diri itu. Apakah itu mungkin terjadi ketika kita melihat Palestina abad pertama? Sangat mungkin. Palestina abad pertama itu mereka hidup dengan apa istilahnya, multi-language gitu loh, bahasa yang banyak. Jadi misalnya orang-orang intelektual itu kulinone pakai bahasa apa, itu yang dipakai untuk bahasa mereka. Lalu orang-orang bawahan atau orang-orang yang untuk percakapan sehari-hari pakai bahasa mana gitu, termasuk kalau orang beribadah pakai bahasanya Ibrani misalnya harus begitu. Itu memang berkembang waktu itu. Dan para murid juga selama itu kan hidup dengan konteks yang seperti itu, maka sangat memungkinkan. Nah menariknya adalah begini, bahwa para murid membagi diri dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh pendatang. Maksudnya mereka sengaja berkhotbahnya tidak menggunakan bahasa Ibrani sebagai upaya untuk menguwongke orang asing. Karena waktu itu ada paham tentang eksklusivisme. Pokoknya nek wong ibadah kudu nggo bahasa Ibrani. Nek ora iso bahasa Ibrani berarti kowe ora entuk nyembah Yahweh. Yahweh itu hanya mau disembah pakai bahasa Ibrani. Nah, dengan penafsiran itu maka kita memahami Roh Kudus itu mengurapi para murid untuk menjadi kreatif, mengolah piye carane sehingga di dalam penyampaian itu bisa sampai kepada semua orang, termasuk orang asing, sehingga orang asing yang datang merasa bahwa, loh, aku ki wong kono loh, kok aku neng kene iso diterima yo, kok aku digatekke yo, kok aku diperbolehkan, kok aku diizinkan untuk bisa ikut ibadah begini dan seterusnya. Jadi sebetulnya tafsiran yang ini pun memungkinkan kalau kita melihat secara sosial politik di Palestina abad pertama. Itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, jadi sebagai wujud memanusiakan orang asing sekaligus untuk menentang sikap eksklusivisme. Dengan demikian, Dengan demikian, Roh Kudus menolong para murid untuk melakukan inovasi dengan memperjuangkan nilai teologis tertentu, yaitu kesaksian tentang Kristus,
tentang memanusiakan, tentang menyelamatkan, tentang mempedulikan. Jadi kalau apa perbedaan, pertanyaannya Bu Lili tadi ya, perbedaannya di mana ya? Kalau pertama dari istilah yang dipakai, katanya saja sudah beda. Asal kata dalam teks Yunaninya sudah berbeda. Kalau yang di Kisah Para Rasul itu bahasa-bahasa lain, sedangkan kalau di di Korintus memang bahasa roh, memang begitu kalau mau diterjemahkan harfiahnya. Yang kedua adalah dampaknya. Kalau di Kisah Para Rasul dampaknya mereka bisa langsung ngerti. Sedangkan kalau yang di Korintus mereka harus ditolong oleh para penafsir terlebih dahulu. Jadi ya memang berbeda, dan oleh karena itu yang jelas Kisah Para Rasul bukan glosolali. Tetapi ada 3 kemungkinan itu. Bisa jadi senolalia, pewicaranya, bisa jadi aquolalia, bisa jadi dua-duanya, bisa jadi ini. Nah, mana yang paling benar? Ya, semuanya sangat mungkin kok. Ya, monggo kita mau menghayati yang mana. Dan semuanya bisa oke gitu. Semuanya sangat memungkinkan untuk terjadi begitu. Nah, oleh karena itu semuanya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita bisa dimampukan untuk menjadi begini dan begitu. Bacaan tadi pagi yang hakim-hakim, Deborah itu memimpin perempuan itu, tapi berhasil memimpin itu. Itu kalau enggak Roh Allah sendiri yang berkarya, ya enggak mungkin kan gitu. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal lah dari peristiwa-peristiwa itu, terutama dari bagian ini. Nah, untuk saat ini saya mengajak kita coba melihat dari perspektif yang ini. Bukan berarti saya mengatakan yang lain salah, enggak. Semuanya memungkinkan kok, semuanya benar loh. Tapi saya mengajak ke perspektif ini bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang itu sebetulnya hendak memberdayakan kita untuk mau berpikir, untuk mau berkreasi, untuk menjadi orang yang mampu melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperjuangkan nilai kekristenan tertentu, nilai teologi tertentu. Apa yang diperjuangkan oleh para rasul ketika mereka berinovasi untuk membagi diri itu? Penerimaan, memanusiakan. Aku wong asing tapi aku ditompo. Keterbukaan, penolakan terhadap eksklusivisme. Kemarin di Raker muncul tentang gap-gapan katanya gitu. Penolakan terhadap gap-gapan. Ora, kita semua ning ngarsane Gusti Allah padha. Katakanlah begitu. Itu yang terjadi. Nah, dengan beberapa ayat ini Bapak Ibu, maka mendorong sinode GKJ untuk merumuskan eklesiologinya berdasarkan sudut pandang karya penyelamatan, bahwa GKJ menghayati gereja sebagai, gereja itu hidup sebagai lingkaran penyelamatan. Jadi kayak Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Manusia merespon penyelamatan itu, dan di dalam lingkaran itu Roh Kudus bekerja. Kira-kira begitu. Allah yang berinisiatif, manusia menjawab. Nah, di dalamnya itu kan berjalan terus, nggak hanya sekarang ini tok gitu, tapi berjalan terus, dan di dalamnya Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu, maka ada hal yang cukup penting bahwa di dalam GKJ kita menyadari bahwa tentu akan ada banyak kelemahan karena di dalamnya ada unsur manusia. Manusia menjawab, ada unsur kelemahan manusia. Jadi kalau di gereja kita ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, yuk kita menyadari itu kelemahan, itu manusiawi. Tetapi yang juga kita harus mengerti bahwa dalam hidup gereja itu ada unsur ilahinya. Karena yang berinisiatif adalah Allah, bahkan Roh Kudus sendiri bekerja dalam hidup bergereja. Maka kewibawaan gereja harus dihormati. Nah, dalam praksisnya Allah melibatkan umatnya untuk mengelola gereja, khususnya GKJ gitu ya. Kita menghayati bahwa Allah
tidak berkarya sendiri, tetapi Allah melibatkan umatnya untuk menata kelola GKJ, menata kelola gereja. Oleh karena itu, kepemimpinan di GKJ itu ya pemimpin gerejanya siapa? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi di dalam eksekusi di gereja, Tuhan Yesus melibatkan orang-orangnya untuk memangku jabatan gerejawi yang disebut majelis gereja. Ada penatua, ada pendeta, ada diaken. Pemimpin di gereja bukan pendetanya, bukan penatua tok, bukan ketua satu, bukan perorangan, bukan. Tapi kemajelisan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa dalam diskusi, dalam persidangan, setiap orang pasti dipakai Tuhan untuk merancang sesuatu yang baik. Maka kadang-kadang ketika ada keputusan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, kadang-kadang kan kecewa, kadang-kadang kan ya merasa jengkel gitu ya. Tapi yang harus disadari bahwa keputusan itu kita bisa meyakini ada unsur ilahinya yang harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Karena keputusan tertinggi di gereja itu ya di sidang majelis. Kenapa harus di sidang majelis? Karena kita meyakini semua orang yang ikut dalam sidang majelis itu pasti dipakai Roh Kudus, dipakai Tuhan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan sesuatu yang baik di dunia ini. Oleh karena itu definisi GKJ itu kan masih penghayatannya. Definisinya GKJ itu mendefinisikan gereja sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus, yang sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia terhadap penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka penyelamatan. Nah, ini yang tadi saya katakan lingkaran. Kehidupan bersama yang berpusat pada Yesus Kristus, ini sama kayak yang dasar teologi yang pertama tadi. Inisiatornya adalah Tuhan, maka hidup gereja harus berpusat pada Tuhan. Tuhan yang berkarya, lalu kemudian sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah. Allah yang berinisiatif itu dengan cara Kristus harus di kayu salib untuk menganugerahkan penyelamatan. Berarti kan buah dari penyelamatan itu adalah kita mendapat kesempatan. Nah, kesempatan ini kita terima, maka jawab kita kepada Tuhan masuk di sini. Jawab kita kepada Tuhan dan selanjutnya itu berjalan terus. Roh Kudus bekerja untuk menyatakan karya penyelamatan melalui gerejanya. Dengan demikian ada beberapa hal yang kita pelajari berkaitan dengan eklesiologi GKJ. Yang pertama, ya gereja itu ya kehidupan bersama religius. Kehidupan bersama, saya kira kita semua sudah cukup paham, sudah cukup jelas. Sing jenenge bersama ki ora dhewe. Bersama itu ya ada orang lain, bersama itu tidak membiarkan yang lain ketriwal, bersama itu tidak membiarkan yang lain atau malah menjerumuskan yang lain, tapi yang namanya bersama itu ya bareng, bersama. Tidak ada kesan, tidak ada anggapan tentang hilang-hilangan oksigen, nggak ada. Tetap yang namanya hidup bersama itu ya harus bareng. Tetapi yang juga harus menjadi catatan, bersama yang seperti apa? Bersama yang religius. Bukan bersama yang waton bersama. Kalau hanya sekedar waton bersama, geng-geng ning dalan iki oke bersama. Tapi kan nggak religius gitu karena mereka tidak mewujudkan penghayatan relasinya dengan Tuhan. Lalu berpusat pada Yesus Kristus, maka yaitu tadi kita merancang, kita berusaha untuk melakukan karya, melakukan inovasi-inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, tetapi kita harus selalu ingat pusat kita adalah Tuhan Yesus. Maka ketika mau melakukan sesuatu, ya jangan hanya sekedar karena pengen memenuhi keinginan, tapi karena kita tahu ini sesuatu yang memang sesuai dengan keteladanan Kristus, sesuai dengan apa yang diperintahkan Kristus. Buah pekerjaan penyelamatan Allah, saya kira kita semua sudah paham. Jawab manusia atas penyelamatan Allah kita juga paham ya tadi dalam ringkalan keselamatan. Roh Kudus bekerja dalam rangka penyelamatan Allah, ini 3 poin terakhir ini yang tadi saya jelaskan tentang lingkaran penyelamatan. Jadi sekali lagi saya jelaskan,
Allah berinisiatif untuk menyelamatkan dunia. Berarti Allah turun. Manusia merespon, menanggapi itu dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Manusia, benar kan? Masalahnya ini nggak hanya berhenti sekali jalan gitu. Kenapa? Karena yang namanya karya penyelamatan, yang namanya keselamatan, manusia ki iso ucul. Bukan Tuhan yang melepas, tapi dia sendiri yang melepaskan. Kayaknya pernah ada peragaan ya. Waktu itu Pak Agus sama siapa ya saya lupa. Nanti bisa kita peragakan lagi deh. Yang mungkin ada yang belum melihat peragaannya. Bahwa keselamatan itu harus terus-menerus dipelihara. Karena kalau nggak dipelihara itu bisa lepas. Oleh karena itulah Roh Kudus bekerja agar lingkaran ini tetap selalu berada dalam lingkaran. Kira-kira begitu. Nah, supaya tidak ngambang, kita peragakan aja deh. Saya minta relawan 2 orang. Kalau laki ya laki-laki semua, kalau perempuan ya perempuan semua. Boleh? Pak Agus satu, yang satu lagi siapa? Salah satu. Mas Andre. Agak di depan aja Pak. Di sini Mas, di sini Mas. Nah, karena Pak Agus yang usianya lebih senior, maka kita asumsikan Pak Agus itu sebagai Tuhan Yesus. Dipakai Pak? Dipakai. Ijonya aja, yang hijau. Nah karena Mas Andre itu masih nom, ya kita asumsikan sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Penuhnya. Dipakai yang ungu Mas. Dan ini adalah gambaran tentang kita semua. Nah, tentang Allah yang berkarya untuk menyelamatkan manusia, itu bisa kita pahami dengan dengan gambaran kira-kira seperti ini. Manusia yang berdosa itu mau nggak mau harus menerima hukuman. Karena upah dosa ialah maut. Maka kita bisa karena upah dosa ialah maut, jenengan disalib ini Mas. Harus menanggung dosamu, ini dia tanggung ini dosamu. Tuhan Yesus itu suci. Maha Kudus, tidak bisa berkompromi sedikit pun dengan dosa. Nggak bisa untuk berkompromi kan. Nah, tetapi Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan peduli. Tuhan itu mengasihi. Maka dia rela untuk wes kene tak tanggung ke dosamu. Nah, jadi posisinya berdiri di depannya gini Mas. Nah, Pak Agus, soalnya Pak. Ininya dipegang Pak Agus. Terus ini dikalung ke Pak Agus. Ini diambil aja. Pak Agus tetap disalib. Harusnya kan si manusia ini yang disalib karena manusia berdosa. Tapi karena kebaikan Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menanggung dosa, maka dia harus disalib enggak? Manusia harus disalib enggak? Seharusnya kan iya, tapi karena ditanggung Yesus maka dia nggak perlu kan? Nggak perlu disalib, tapi dosanya ditanggung nggak? Tetap ditanggung. Siapa yang menanggung? Tuhan Yesus. Inilah sebabnya maka sebetulnya kita itu berada menjadi sebagai orang-orang yang sangat bejo. Kudune kita yang begini, tapi malah Gusti Yesus. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan mau mengaruniakan penyelamatan, maka kita sebagai manusia yang menjawab, yang merespon, mengimani Tuhan Yesus itu, kita nggak perlu menanggung. Yang menanggung adalah Tuhan Yesus. Saya ingin budi ini Mas. Ah, sudah Pak, turun Pak, capek aja dengan Pak. Pegang ya Pak Agus. Pegang Pak. Nah, posisinya hidup orang percaya itu sudah seperti ini sekarang. Maka kalau misalnya dari Bu Lilik sini melihat manusia, siapa yang kelihatan?
Tuhan Yesusnya. Kalau misalnya dari sini kamu mau melihat manusia yang kelihatan duluan siapa? Tuhan Yesusnya dulu ya. Yang dari belakang, dari jauh, kalau mau melihat si manusia yang kelihatan di depan siapa? Tuhan Yesusnya. Jadi orang-orang yang percaya, yang telah menerima karunia penyelamatan, yang katanya di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka ketemu dengan siapapun, sing dinampake dhisik siapa? Gusti Yesus. Itulah maka tadi katanya gereja harus meneladan Tuhan Yesus itu karena ya kudune sing ning ngarep ki Gusti Yesus bukan dirinya. Coba Mas geser ke sana, Mas. Ya naik ke sini. Coba bisa nggak? Coba. Lepas. Nah, lepas ya. Lepas. Sebenarnya tadi saya berperan sebagai iblis. Menggoda si manusia untuk wis culke geser ini Mas. Manut Den. Padahal Pak Agus sebagai Tuhan Yesus wis ora usah kene wae. Dicekel sakjane. Tapi kadang manusia sendirilah yang sok-sok pengen muncul. Kira-kira demikian gambarannya. Tepuk tangan buat Pak Agus dan Mas Andri. Matur nuwun Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana lingkaran keselamatan. Kita akan tetap selalu berada dalam lingkaran keselamatan ketika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Gereja itu tadi. Nah, kira-kira begitu. Maka bagaimana hidup gereja? Gereja seharusnya hidup seperti apa? Kalau kita mau bicara tentang gereja itu harusnya bagaimana? Ya kita harus mengingat tentang panggilannya. Fungsinya gereja apa sih? Ada dua hal. Fungsinya gereja yang pertama adalah memelihara lingkaran itu tadi. Karena itu gereja bertanggung jawab memelihara iman seluruh jemaat, memelihara iman seluruh warga gereja, agar ojo sampai ucul kaya Andri mau. Tapi tetap selalu berada dalam ikatannya Gusti Yesus. Itu panggilan gereja, memelihara iman, memelihara penyelamatan. Karena itu bagaimana gereja harus hidup? Ya berusaha memperjuangkan pemeliharaan iman. Harus itu. Apapun konteksnya yang dihadapi, ya harus memelihara iman. Mau melakukan perubahan, inovasi-inovasi, kalau mau melakukan itu yang diperhatikan adalah itu untuk memelihara iman enggak? Kalau hanya sekedar meniru, ngapain? Tapi kalau itu adalah upaya untuk memelihara iman, kita tahu betul itu kebutuhan mereka. Dan itu dilakukan untuk memelihara iman. Let's do it, katakanlah begitu. Yang kedua, tugas yang kedua adalah mengerjakan dan memperjuangkan kesaksian. Atau memberitakan penyelamatan. Termasuk ketika kemarin kita mau ada multimedia gitu ya. Multimedia perlu jadi komisi atau cukup tim aja. Karena kita mengamini pandemi itu nggak akan selamanya. Pandemi akan berakhir. Tapi ternyata kita melihat, kita memandang, Pak kita kan juga perlu pewartaan keluar. Kita kan juga perlu kesaksian keluar. Berarti multimedia menjadi sangat penting. Kalau begitu multimedia tidak lagi hanya sekedar tim, tapi dibentuk menjadi komisi supaya mereka punya program kerja untuk merancang kesaksian keluar. Entah itu dalam bentuk menampilkan event-event gerejawi, membuat konten-konten gerejawi yang lain yang bisa menyaksikan tentang karya Allah bagi dunia ini. Nah, misalnya seperti itu. Maka ketika kita mau melakukan berbagai perubahan, yang harus diingat adalah dua hal ini. Fungsi dan tugas gereja, memelihara iman dan memberitakan. Kalaupun kita sudah ingat ini, maka kita juga harus selalu sadar tentang motivasi yang benar. Motivasi yang benar untuk memelihara iman itu apa? Motivasinya adalah kesaksian dulu. Motivasi yang benar tentang kesaksian, kita menyadari, kita harus selalu mengingat bahwa Allah itu menghendaki semua manusia diselamatkan. Allah tidak ada keinginan satupun binasa. Allah kepengen semua manusia diselamatkan. Hanya saja nggak semua manusia gelem kan gitu toh. Tapi sebenarnya tawaran itu untuk siapa? Untuk semua orang, untuk dunia ini kok.
Di Lukas itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, terus dan seterusnya, kemuliaan Allah tempat mati dan damai sejahtera di bumi, dan seterusnya. Intinya bahwa raja yang lahir itu adalah raja damai di dunia, raja dunia gitu ya. Berarti sebetulnya anugerah itu diberikan, dikaruniakan untuk siapapun, semua orang. Tergantung sing gelem. Nek misalnya kayak Andre tadi, dia milih tak tanggung dhewe wae, ya wis silakan. Tapi binasa. Karena orang berdosa menanggung dosanya sendiri, berarti kan dia harus mati nih menanggung. Tapi nek Gusti Yesus kan enggak. Walaupun dia mati tapi dia kan bangkit gitu. Makanya dia bisa mengampuni orang. Yang kedua, orang-orang percaya dipanggil dan dilibatkan Allah untuk mempersaksikan karya penyelamatannya. Jadi ada dua motivasi yang benar. Kalau kita mau melakukan kesaksian, motivasi yang benar adalah yang pertama, semua orang itu berhak untuk mendengar. Yang kedua, semua orang kita terutama orang percaya itu dipanggil untuk melakukan. Maka ya harus kita lakukan, mau nggak mau. Itulah kenapa di GKJ itu menjadi majelis, menjadi komisi, menjadi panitia, itu bukan tanggung jawab warga. Tetapi apa? Hak. Aneh lagi, menarik lagi. Menjadi panitia, menjadi pengurus komisi, menjadi majelis, itu hak loh. Hak itu kan kesempatan toh. Kudune nggak perlu dipaksa-paksa toh, wong hak kok. Kita aja kalau misalnya melakukan ini itu dan sebagainya terus loh hakku ndi? Aku kudune kan dikai hak iki. Mbah kuwi berupa makan, berupa minum, berupa uang. Hak itu biasanya malah digolek-golek itu. Loh menjadi majelis, menjadi pengurus komisi itu hak. Sayangnya kok ning kene angel. itu hak. Karena kita menyadari bahwa motivasi yang benar untuk melakukan kesaksian itu adalah semua orang berhak mendengar, semua orang berhak tahu, perkara mereka merespon apa enggak, urusan mereka dengan Tuhan. Semua orang berhak untuk mendengar, dan setiap kita dilibatkan untuk memberitakan. Memberitakan penyelamatan Allah, memberitakan keselamatan, memberitakan kebaikan Tuhan, itu tidak hanya menjadi tugasnya pendeta, tetapi menjadi tugas kita semua. Bahkan menjadi tugasnya gereja. Dalam tadi bersinergi, bekerja sama untuk melakukan pemberitaan. Dan motivasi yang benar berkaitan dengan pemeliharaan iman adalah ya setiap orang percaya sangat berharga karena telah dibeli dengan darah Kristus. Nah, itulah kenapa dalam raker-raker juga kita selalu mengingatkan, ayo database-nya kita, ayo. Data KWD-nya kita ada berapa, data pemuda, data remaja, data anak-anak, data adiuswa, data semua warga. Nah, ono sing ketriwal sebisa mungkin ayo ndang dijangkau. Kenapa? Karena setiap mereka itu berharga. Wong mereka wis dibeli dengan darah Kristus kok. Mereka sudah ditebus oleh Kristus kok. Semua orang berharga. Ayo kita jangkau mereka. Nah, tapi mereka wis sepuh wis ora iso tindak gereja. Ya wis kita pakai cara yang lain. Dikunjungi atau piye meneh? Oh, disetelke ibadah online. Itu metode-metode yang dilakukan untuk pemeliharaan iman. Lalu yang kedua, di dalam persekutuan anak-anak Allah, setiap orang percaya ikut bertanggung jawab mengenai terpeliharanya keselamatan saudaranya. Nah, ini juga penting. Sebagai warga gereja, kita itu bukan hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita bertanggung jawab terhadap iman saudara kita. Iman tonggone gitu. Ora gur awak dhewe, tapi juga saudara-saudara kita itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Makanya sebetulnya ketika pun misalnya ada satu kelompok tertentu, wah di sini persekutuannya jalan rajin, PA-nya jalan rajin, di sini enggak. Ketika yang sini gur meneng wae ora memperhatikan ini, yo buat apa? Kita itu harus bertanggung jawab terhadap yang lain, maka harus saling memperhatikan. Saling mengajak, ayo piye carane bisa menjangkau. Ayo terus berusaha untuk mencari inovasi-inovasi itu. Lalu kemudian untuk itulah gereja dan orang-orang percaya dipanggil dan dilibatkan oleh Allah
agar melakukan pemeliharaan keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, termasuk tadi ya kaitannya dengan ibadah ekspresif tadi juga kami lakukan sebagai upaya memelihara iman. Waktu itu pergumulannya adalah para muda kok jarang ya ikut kebaktian ya, kenapa ya kok jarang? Coba melakukan survei. Mereka ternyata banyak yang ikut kegiatan di gereja lain. Lah ada apa sih di gereja lain itu? Kenapa kok mereka harus ke sana? Kenapa enggak kita aja membuat sesuatu untuk mereka? Memberi ruang untuk mereka. Nah, itulah kemudian terus kita memikirkan tentang ibadah yang ekspresif, ibadah yang benar-benar mengekspresikan setiap liturgi sehingga orang itu nek ibadah ngerti. Apa sih maksudnya pengakuan dosa? Apa sih maksudnya urutan-urutan iki? Kita nggak bingung karena kita ngerti maksudnya apa kita datang. Bahkan ketika kita mau mengatakan tentang liturgi kehidupan, liturgi keseharian, itu adalah bagaimana urutan-urutan tata ibadah itu menjadi sebuah kehidupan yang kita jalani. Hidup kita senantiasa menghimpunkan diri kepada Tuhan. Hidup kita senantiasa menyadari, mengakui dosa, dan kita juga menyadari bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan pengampunan. Hidup kita isi dengan firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi kalau dulu namanya petunjuk hidup baru. Hidup kita perlu untuk senantiasa mengucap syukur, persembahan, berbagi, peduli dengan siapapun. Lalu hidup kita itu harus senantiasa ingat bahwa kita diutus. Ini sebenarnya meliturgikan kehidupan tuh kayak gitu. Jadi bukan soal peran kita ketika bicara tentang liturgi kehidupan terus ibune engko dadi majelise, anake dadi komisine, bukan yang gitu. Tapi bagaimana setiap elemen dalam liturgi itu kita hidupi betul. Nah, sebagai langkah awal untuk melakukan itu adalah ya dengan ibadah ekspresif itu, mengekspresikan ibadah. Wah, simpulan akhirnya. Kesimpulannya, ini fotonya siapa ya? Iya. Majelis. Yang pertama, setiap orang percaya telah menerima pencurahan Roh Kudus yang senantiasa menolong. Ingat dan catat selalu, hayati selalu. Setiap orang percaya telah menerima pencurahan Roh Kudus yang senantiasa menolong, termasuk kita. Sebagai bagian dari gereja, umat dipanggil untuk hidup bukan bagi dirinya sendiri. Sebelum ke poin 2. Maksudnya apa sih Roh Kudus yang selalu menolong? Ya tentunya menolong kita untuk menjalani hidup baru. Seperti yang tadi diteladankan dalam eklesiologi gereja perdana tadi. Sebagai bagian dari gereja, umat dipanggil untuk hidup bukan bagi dirinya sendiri. Eling dulure barang. Melainkan untuk bersama-sama saling melibatkan diri dalam pelaksanaan fungsi gereja. Memikirkan dan mengerjakan inovasi-inovasi baru yang tetap memperhatikan nilai-nilai teologis sebagaimana diwariskan oleh gereja perdana. Maka gereja yang membumi adalah gereja yang bersama-sama memperjuangkan inovasi-inovasi yang baru dengan senantiasa memperhatikan tugas dan fungsi gereja. Apa yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan sebagai bentuk pemeliharaan iman ataupun kesaksian. Lalu kemudian apa yang sedang kita upayakan, berbagai perubahan-perubahan itu untuk menghadapi tantangan zaman ini tidak hanya sekedar waton berubah, tetapi kita sedang memperjuangkan nilai-nilai teologi tertentu. Oleh karena itu, maka kita sebagai gereja yang membumi itu bukanlah gereja yang sekedar mengikuti perkembangan zaman, tetapi gereja yang menjawab tantangan zaman. Sekali lagi mungkin ini nanti jadi quotes kita terakhir ya. Gereja yang membumi
bukanlah gereja yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi gereja yang menjawab tantangan perkembangan zaman. Thank you. Terima kasih, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.